وهداها أحمده سبحانه على نعم لا تتناهى وأشكره شكرا من عرف نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخالق وأتقاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أدعوا على سنته وتمسكوا بعروها أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقواه وقاية من عذابه. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah, marilah bersama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit, bumi dan isinya, termasuk menjadikan kita semua, bahkan segala rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita semua diberi kehidupan yang bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallamuhu, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah ruahkan pada baginda Rasul Nabiullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya, sehingga kita yang penuh dengan maksiat dan dosa ini, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberi kemudahan-kemudahan dalam kesulitan, bahkan diberi kebahagiaan besok, khususnya di akhirat. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah juga kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa satu-satunya senjata kita untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dan lebih-lebih kehidupan di akhirat. Karena takwa itu sendiri adalah melakukan semua yang Allah perintahkan dan tentu menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mengingat selalu bahwa dalam Islam kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah syariah, sebuah aturan, di mana aturan itu akan menentukan adanya orang yang penuh dosa dan adanya orang yang banyak amal kebaikan. Dengan aturan penuh dosa dan banyak kebaikan, di situ Allah juga memberi suatu peradilan, yaitu adil. Adilnya Allah bisa kita contohkan dan yang masuk akal. Allah menjadikan neraka pasti untuk orang yang bermaksiat. Allah menjadikan surga pasti untuk orang yang beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adil. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kami ingin menyampaikan fadlillah, bukan adil, tapi fadlillah,
fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adil yang maksiat mesti neraka, tapi kalau fadil belum tentu maksiat neraka. Bahkan lebih dari itu, fadlnya Allah. Dengan fadl Allah yang penuh maksiat bisa juga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu dalam suatu hadis diceritakan ada seorang wanita, di mana wanita itu hidup di Baitul Maqdis, hidupnya ada di Palestina sana, di mana orang wanita tersebut karena abidatun, wanita itu adalah orang awam, tidak banyak pengalaman, tidak banyak ilmu, tapi ibadah. Tidak banyak ilmu, tapi sholatnya juga mengerjakan seperti kita. Puasanya juga berpuasa. Begitu juga melakukan perintah yang lain. Bedanya yaitu abidatun, awam, orang itu bodoh. Jadi pada kala itu ada seorang wanita yang bodoh tapi senang ibadah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesenangan orang wanita itu tidak seperti layaknya zaman sekarang. Terkait masalah pakaian, orang wanita itu pakaiannya adalah banyak tambalannya. Walhasil dengan istilah pakaian yang compang-camping, tidak seperti kita yang sekarang ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kebiasaan orang wanita tersebut? Fa idza jaa ar-rajab taqra'u kulla yawmin qul huwallahu 11 marratan. Wanita tersebut ketika masuk dalam bulan Rajab, dia hanya bisa membaca ayat, tidak semuanya Al-Quran, tapi dia hanya bisa qul huwallahu ahad yang tiap harinya 11 kali. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu setiap bulan Rajab dia mengamalkan qul huwallahu ahad sampai selesai 11 kali. Luar bulan Rajab lepas sudah ibadah biasa karena dia bodoh. Di suatu ketika dia mengalami sakit yang sangat keras, memanggil anaknya dan berwasiat, wahai anakku, kalau saya nanti wafat, kalau saya nanti meninggal dunia, meninggalkan dunia, maka saya hendaknya dikafani, hendaknya saya dibungkus dengan baju yang banyak tambalannya ini, hendaknya saya bungkus dengan baju yang saya pakai yang compang-camping ini. Kata si anak, siap ibu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata si wanita tersebut mati, dan begitu mati anak yaitu punya perasaan lain, karena dia mampu untuk membeli kafan, untuk membeli kafan yang bagus dan dibelikan yang sangat bagus, karena dia punya perasaan malu terhadap masyarakat dan tetangga kalau ibunya justru diberi kafan pakaian yang biasa dipakai yang bercompang-camping itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu dikuburkan, paginya dikuburkan, malam harinya anak itu bermimpi, didatangi oleh ibunya, wahai anakku, kenapa kamu tidak mengikuti amanahku? Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Padahal saya mau berpakaian dan dikafani dengan pakaian yang compang-camping, tapi dengan Anda dikasih pakaian yang bagus. Aku tidak ridho. Engkau tak senang. Saya tidak senang hal itu. Anda termasuk anakku yang murka. Hadirin dimuliakan Allah, begitu anak itu bangun, maka terkejutlah. Buru-buru pagi harinya digali itu kubur
kuburan untuk mengganti pakaian yang compang-camping. Begitu digali, ternyata dalam kuburan tersebut mayat si ibu itu tidak ada. Dengan tidak adanya jenazah dan mayat dalam kuburan, maka anak itu menjadi bingung dan menangis. Yang ada nangis, betul-betul nangis. Di tengah-tengah menangis, maka ada suara, yaitu fasami'u nidaan ama amiltu annaman uddama syahrona rajaba. Telepon suara, katanya suara, dia mendengar suara nidaan, mendengar panggilan amma au amiltu, apakah kamu tidak mengetahui, kata suara tersebut, annaman uddama syahrona, sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan bulanku, kata Allah, Rajaba, yaitu bulan Rajab, lam yutrak fi qabri faridan wahidan, maka tidak sendirian dalam kuburan. Ibumu itu adalah sudah dikumpulkan dengan para nabiin, para salihin, para syuhada wassalihin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil hikmah. Kalau ibu yang bodoh ini, yang awam ini hanya bisa mengamalkan qul huwallahu sampai selesai di bulan Rajab 11 kali, karena mengutamakan dan mengagungkan bulan Rajab sehingga dia matinya dikumpulkan dengan para anbiya. Marilah kita yang selama ini yang banyak amalan, yang bisa baca Al-Quran 30 juz dan mengamalkan amalan yang lain, ayo kita bareng-bareng amalkan semua amal yang baik, puasa dan lain sebagainya, dengan niatan menghormat dan mengagungkan bulan Rajab yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan harta ini kita bisa memulai sedikit demi sedikit meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menempatkan posisi di bulan Rajab ini kita agungkan yang seagung-agungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Inna asana man qarrahul abdu wa taala kalamu man alaina bi sayyidina abiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawliyatin mutadun wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawadul anna bainana wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukum Allahu nafsah wallahu rahum bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim innahu ta'ala